Shalom Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menyaksikan ibadah online di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah walaupun kita kembali online.
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana saat ini kita bersama-sama di dalam ibadah online kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita tadi sudah boleh memuji Tuhan, sudah boleh menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita melalui yaitu media YouTube yang saat ini kita bisa bersama-sama, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur ketika kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Allah urapi setiap kami, baik buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap jemaat Tuhan yang saat ini ada di tempatnya masing-masing untuk menyaksikan ataupun beribadah secara online. Mari berkati biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan dan siapapun yang menyaksikan video kami ataupun tayangan YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa sampai saat ini sudah berapa bulan bukan hanya di bangsa Indonesia, tetapi di dunia, di mana pandemik virus corona sampai saat ini masih tetap terjadi. Bahkan kita semuanya tahu korban orang-orang yang terjangkit COVID-19 juga bertambah semakin hari. Begitu juga yang meninggal juga bertambah setiap harinya. Bahkan tetapi juga ada yang sembuh juga luar biasa bertambah. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sebagai umat Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, secara otomatis kita hidup di dalam Kristus. Tetapi dalam hal ini kita perlu tahu hidup di dalam Kristus itu harus seperti apa, ya. Hidup di dalam Kristus itu harus seperti apa? Saat ini saya akan berbicara firman Tuhan melalui yaitu khotbah saya yang bersifat online ini, yaitu hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Kristus. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kolose pasal 2, ya. Kolose pasal 2 ayat 7, ya. Kolose pasal 2 ayat 7. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari satu ayat ini. Kolose pasal 2 ayat 7. Saya akan bacakan, judul perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus, ya. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baik, jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan ataupun mengikuti ibadah online melalui media YouTube ini, saat ini kita semuanya tahu kita adalah umat-umat yang saat ini sudah mengambil keputusan, sudah mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Otomatis ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita hidup di dalam Kristus. Tetapi dalam hidup di dalam Kristus itu kita tidak bisa hanya stagnan ataupun berhenti pada satu titik, tidak mengalami sebuah perubahan, tidak mengalami sebuah yaitu situasi yang berbeda. Mungkin ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih usia, ya mungkin ada yang dari sejak sekolah minggu, ya, ada yang dari sejak sekolah minggu, ada juga mungkin yang sudah beranjak dewasa. Ada juga yang mungkin baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus setelah usianya mungkin sekitar sudah masuk parubaya. Tetapi dalam hal ini yang menjadi hal yang terpenting ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hidup kita di dalam Kristus itu seperti apa. Ya, hidup kita dalam Kristus harus seperti apa? Kalau kita melihat dari ayat ini, satu ayat ini ada beberapa poin yang perlu ada di dalam diri seseorang ketika dia hidup di dalam Kristus itu harus seperti apa.
Yang pertama, orang yang hidup di dalam Kristus itu, yang pertama di bagian ayat awal itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ketika kita sudah mengambil keputusan ataupun komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka hidup kita ketika ada dalam Kristus harus berakar. Akar adalah ketika kita melihat yaitu pohon, ya, pohon. Mungkin kita yang menanam pohon ataupun menanam tumbuh-tumbuhan apapun itu, ketika pohon yang kita tanam mulai mengeluarkan akar, di situ berarti kita memiliki keyakinan bahwa ada pertumbuhan, ya, ada kehidupan. Tetapi akar ini berbicara tentang sesuatu hal dasar dari pohon itu sendiri yang harus tertanam di dalam tanah, dan itu yang menjadi penopang daripada batang itu sendiri. Ya. Dan saat ini kita ini adalah orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita ambil keputusan itu, hidup di dalam Kristus itu harus berakar. Akar itu sifatnya terus menjalar, ya. Walaupun mereka ada di bawah permukaan tanah, tetapi akar itu terus menjalar. Semakin jauh akar ini menjalar, maka semakin kuat pohon yang bertumbuh di atasnya ataupun pohon yang topangnya. Begitu juga ketika kita orang-orang yang percaya dalam Kristus, hidup dalam Kristus, kita juga perlu berakar. Kenapa? Sebab dengan adanya akar itu sendiri membuat kita ini semakin berkembang, semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Ya. Ketika kita seperti perumpamaan tentang yaitu hal mendirikan rumah. Ketika seseorang mendirikan rumah, yang satu mendirikan rumah yaitu di atas pasir, yang satu mendirikan rumah di atas batu karang. Kita bisa melihat dua perbedaan yang sangat-sangat jelas sekali ketika rumah yang didirikan di atas pasir, ketika datang air hujan yang begitu luar biasa, datang badai ataupun datang angin yang begitu kuat, apa yang terjadi? Rumah itu tidak butuh waktu lama, langsung tersapu air, langsung dihempaskan oleh angin sehingga rumah ini hancur, ya, hancur, roboh. Tetapi lihat ketika yaitu orang ini membangun rumah di atas batu karang, apa yang terjadi? Ketika ada angin yang begitu kuat, ada badai yang datang, apa yang terjadi? Rumah ini tetap kokoh, tetap kuat untuk berdiri. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan manusia. Ketika kita percaya hidup di dalam Kristus, maka perlu kita ini membangun dasar kita, memperkuat pondasi kita, ya, memperkokoh pondasi kita. Sebab dengan adanya kita semakin kuat, pondasi kita semakin kuat, maka ketika ada tantangan, ya, ada tantangan, ada tekanan, ada himpitan, kita tidak akan pernah goyah, ya. Kita tidak akan pernah goyah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini menyaksikan tayangan ibadah online, khotbah online ini, mari kita semakin hari membangun iman kita supaya iman kita semakin berakar, sehingga ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tetap memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita ini dibangun di atas Dia, ya. Hidup di dalam Kristus itu berarti kita menjadikan Kristus itu adalah pondasinya, dasarnya, ya. Makanya ketika kita menjadikan Kristus sebagai dasar di dalam kehidupan kita, pondasi di dalam kita, batu penjuru buat kehidupan kita, maka kita tinggal meletakkan tatanan batu di atasnya untuk membangun hidup kita. Itu mau seperti apa? Ya, mau seperti apa? Makanya di sini dikatakan dan dibangun di atas Dia. Yang namanya membangun itu ada sebuah tahapan, ya, tahapan. Tidak ada orang begitu membangun rumah ataupun mungkin membangun sebuah
apartemen ataupun membangun apa, tetapi biasanya selesai dalam waktu singkat. Tidak ada, pasti ada tahapan yang mereka lakukan, ya. Mungkin kita yang saat ini punya rumah dan sedang membangun rumah, kita bisa melihat tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan untuk membangun rumah itu sendiri. Seperti halnya tadi, diawali ketika orang membangun adalah menaruh ataupun meletakkan pondasi, ya, akar, ya, dasar yang kuat. Setelah itu baru kita bangun di atasnya. Kita bangun, kita mulai menyusun bata pertama ataupun batu bata pertama. Kita mulai susun. Bahkan ketika kita membangun juga tidak hanya sekedar kita ini naruh batu bata. Batu bata pun harus disusun sedemikian rupa sehingga antara satu bata dengan bata yang lain itu saling menopang, saling mengikat sehingga kuat. Tidak orang bangun langsung begitu, saya mau bangun langsung letak, nggak bisa, ya, tidak bisa. Tetapi batu itu sendiri disusun sedemikian rupa, maka batu satu dengan yang lainnya itu saling mengikat sehingga membentuk sebuah bangunan. Bahkan ketika kita melihat ketika seseorang membangun, apakah cukup seperti itu? Tidak. Kita ada namanya besi-besi yang akan menjadi penopang ketika tiang ini mulai dibangun, ya. Bayangkan kita bisa melihat kan tiang-tiang bangunan yang mungkin ada di rumah kita, itu semuanya di dalamnya ada besinya. Untuk apa? Supaya kuat, supaya kokoh. Begitu juga hidup kita di dalam Kristus, kita ini perlu dibangun. Jangan ketika kita mungkin, kalau orang bilang ketika kita percaya dulu, aku masih seperti yang dulu. Tidak bisa, ya. Aku masih seperti yang dulu. Tidak bisa. Itu namanya stagnan, berhenti pada satu titik atau berhenti pada sebuah keadaan, ya. Tetapi hidup di dalam Kristus itu harus mengalami perubahan, harus dibangun, ya. Harus dibangun untuk menuju kepada kesempurnaan, menuju pada gambar kaliknya, supaya memiliki kemiripan. Kalau orang bilang, ya, Kristus yang kita sembah itu Kristus yang pribadinya seperti apa, maka kita juga harus mengarah kepada pribadi Kristus yang seperti apa yang kita semuanya tahu. Makanya perlu dibangun, ya. Membangun butuh waktu, butuh proses, dan membangun juga butuh bahan. Bahan apa yang perlu untuk membangun hidup kita di dalam Kristus? Firman Tuhan adalah bahan bangunan untuk membangun hidup kita. Kita mau jadikan hidup kita ini seperti apa? Itu tergantung di dalam diri kita membangunnya, ya. Kita ini mau membangun hidup kita dalam Kristus itu mau seperti apa, ya? Apakah kita mau bangunannya semi permanen, atau kita mau membangun diri kita ini menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, yang mungkin tahan gempa dan lain sebagainya? Itu kembali kepada kita. Bahkan untuk membangun itu juga kita ini bahan-bahannya juga ada pada diri kita. Kita ini mau membangun dengan bahan apa, ya? Mau membangun itu dengan bahan apa? Nah, untuk bahan-bahan di mana kita mau membangun, yaitu hidup kita dalam Kristus, itu ada di dalam firman Tuhan. Alkitab adalah salah satu sumber bahan bangunan untuk membangun hidup kita. Orang-orang di sekitar kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, itu adalah sumber bangunan kita ini mau membangun hidup kita seperti apa. Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, kita mendapatkan masukan. Kita mendapatkan, kalau orang bilang, wah jangan, kita diberikan masukan, nasihat. Itulah bahan-bahan yang bisa kita pakai untuk membangun hidup kita, ya. Firman Tuhan ini adalah hal yang paling luar biasa, di mana di dalam firman Tuhan banyak sekali ayat-ayat yang bisa memberikan yaitu kontribusi besar untuk membangun hidup kita untuk menjadi seperti apa ketika kita hidup di dalam Kristus. Itu kembali kepada diri kita, ya. Kembali kepada diri kita. Kita mau bangun hidup kita di dalam Kristus itu menjadi bangunan yang seperti apa? Itu ada keputusannya pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya, kalau kita melihat dari ayat ini, hidup di dalam Kristus itu
selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Orang yang hidup di dalam Kristus itu imannya harus semakin hari semakin teguh. Jangan justru semakin lemah, jangan justru semakin kendor. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, imannya harus semakin teguh. Ya. Sebab kita semuanya tahu bahwa situasi keadaan zaman ini sendiri menuntut iman kita harus mengalami perubahan. Iman kita harus semakin teguh, iman kita harus semakin kuat. Sebab ketika kita tidak sanggup menghadapi perubahan dunia ini, iman kita begitu lemah saat menghadapi tantangan dunia ini, apa yang akan terjadi? Maka kita bisa saja mengambil tindakan-tindakan yang salah. Iman yang semakin teguh adalah iman yang mampu menyelaraskan dirinya untuk bisa mengikuti perubahan dunia. Ketika perubahan dunia ini begitu luar biasa pesatnya menuju kepada perubahan yang berbeda, dan berbeda, tetapi iman kita tidak mengikuti perubahan itu, maka waspadalah bahwa iman kita ini sangat berpengaruh untuk kita ini bisa menghadapi situasi dunia atau tidak. Ketika kita tidak mengupgrade iman kita, ya, ketika kita tidak mengupgrade iman kita, apa yang terjadi? Maka kita bisa menjadi orang yang kolek di pertengahan jalan, orang yang tidak bisa berhasil sampai pada finishnya. Kita semuanya tahu pada saat ini, ya, di masa-masa pandemik virus corona yang saat ini masih terjadi, ketika kita tidak memiliki iman yang kuat, ketika kita tidak memiliki iman yang teguh ataupun iman yang tangguh, kita bisa saja mengambil tindakan-tindakan bodoh, kita bisa mengambil tindakan-tindakan konyol. Ya, kita bisa mengambil tindakan-tindakan bodoh, kita bisa mengambil tindakan-tindakan konyol, sebab iman kita, ya, sebab iman kita tidak mengalami perubahan. Ya, ketika situasinya berubah sedemikian rupa penuh dengan tantangan, tapi iman kita tidak mengalami perubahan. Virus corona saat ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian manusia, lapangan pekerjaan manusia. Berapa banyak orang-orang yang harus mengalami PHK, berapa banyak orang-orang yang harus dirumahkan, berapa banyak orang-orang yang mungkin saat ini dulunya memiliki omset sedemikian rupa, tetapi hari ini omsetnya mengalami penurunan. Banyak orang sampai mengalami yaitu yang namanya stres oleh karena menghadapi situasi pandemik virus corona saat ini. Bagaimana kita orang yang saat ini sudah mengambil keputusan percaya kepada Kristus, apakah kita akan sampai tahap seperti itu? Sampai seperti orang tidak memiliki pengharapan? Tentu tidak. Ketika kita memiliki iman yang semakin hari semakin teguh, iman yang semakin hari semakin kuat, iman semakin hari semakin dibangun, maka kita tidak akan pernah mengalami sebuah namanya kita ini menjadi orang yang hilang pengharapan. Orang yang langsung mengalami sebuah kehidupan yang semakin langsung mengambil tindakan-tindakan bodoh. Kenapa? Karena imannya dibangun. Tetapi lihat orang-orang yang imannya tidak mengalami perubahan. Orang-orang yang katanya percaya kepada Kristus tetapi imannya tidak mengalami pertumbuhan. Orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi imannya stagnan pada satu keadaan. Apa yang terjadi? Di situasi-situasi seperti ini ada situasi-situasi yang rawan. Manusia bisa mengambil tindakan bodoh, manusia bisa mengambil tindakan yang konyol. Iman manusia saat ini memiliki peran yang penting di dalam menghadapi yaitu pandemik virus corona saat ini. Kalau manusia tidak memiliki iman yang kuat, maka mereka bisa saja, karena mungkin pemasukannya bermasalah, ekonominya bermasalah, mereka melakukan tindakan kriminal, mereka mencuri, mereka merampok, mereka membegal dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Imannya yang mengalami perubahan, imannya yang mengalami masalah. Ketika dunia sudah semakin penuh tantangan, ya, dunia semakin banyak gejolak yang terjadi, tetapi imannya masih tidak mengalami perubahan, tidak di-upgrade, maka kemungkinan manusia melakukan tindakan bodoh, manusia melakukan tindakan dosa itu sangat besar sekali. Tetapi saat ini bagi siapapun, orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus,
miliki iman yang dibangun, miliki iman yang kuat, miliki iman yang teguh. Walaupun mau pandemi virus corona, apapun dunia ini, mungkin gejolak dunia yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita tetap memiliki iman yang tangguh, maka kita akan sanggup menghadapi segala bentuk perubahan yang terjadi di dunia ini, tetap berserah, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini, untuk yang terakhir, orang yang hidup di dalam Kristus itu hendaklah hatinya melimpah dengan syukur. Di bagian ayat terakhir, orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Kristus itu harus memiliki hati yang penuh dengan kelimpahan rasa ucapan syukur. Seberapa banyak di masa-masa sekarang ini manusia sangat berat untuk mengucap syukur, untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Ya, banyak orang yang merasakan bahwa dirinya serasa berat untuk bersyukur. Kenapa? Karena keadaan, karena situasi, ya, karena pandemi virus corona. Manusia yang mau bersyukur gimana? Omset aja turun. Mau bersyukur gimana? Orang untuk makan aja susah. Ya. Manusia banyak yang saat ini berhadapan dengan situasi yang demikian. Mereka tidak lagi untuk bersyukur, sangat berat, sangat susah untuk bersyukur. Kenapa? Sebab dia melihat ataupun dia merasakan di masa pandemi virus corona ini keadaan sangat berbeda sekali. Ya. Sangat berbeda sekali. Dulu pemasukan sekian, ya, punya pekerjaan untuk beli ini beli itu sangat mudah. Tetapi sekarang ketika mungkin harus mengalami PHK, kalaupun tidak di PHK maksudnya dirumahkan, kita sudah mulai mengalami sebuah keadaan yang berbeda, di mana dulu kita sangat mudah untuk bisa mungkin beli ini, mau ini kita bisa memperolehnya oleh karena kita mendapatkan pendapatan. Tetapi sekarang, ya, sekarang mungkin dirumahkan atau di PHK, cari kerja susah dan sebagainya. Bagaimana bisa bersyukur? Ya, bersyukur di masa kelimpahan itu sangat mudah. Bahkan kadang orang diberi kelimpahan juga sampai lupa bersyukur malahan. Tetapi orang bersyukur di masa kelimpahan itu sangat mudah. Tetapi orang yang bersyukur di masa kekurangan, di masa kesulitan, di masa kesusahan, itu sangat susah. Ya, sangat susah. Makanya di mana saat ini pandemi virus corona yang telah terjadi ini, apakah kita dengan keadaan kita, manusia dengan, kalau orang bilang new normal, ya, keadaan manusia yang baru saat ini, ya, dengan tampilan yang baru saat ini, dengan situasi yang baru saat ini, apakah masih tetap bisa bersyukur? Itu kembali kepada diri manusianya. Manusia menyadari nggak bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan? Manusia menyadari nggak bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan? Ketika manusia menyadari hidupnya diberkati oleh Tuhan, manusia menyadari hidupnya dipelihara oleh Tuhan, saya percaya manusia itu pasti bisa bersyukur. Tetapi ketika manusia itu tidak menyadari hal itu, mereka selalu orientasinya adalah pendapatan, ekonomi, makan, dan lain sebagainya. Pasti mereka susah untuk bersyukur. Ya, susah untuk bersyukur. Jadi bagi setiap jemaat Tuhan, atau siapapun yang saat ini menyaksikan ibadah online ini, mari bangun hidup kita. Mari bangun hidup kita, supaya hidup kita yang saat ini sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari miliki hati yang melimpah dengan rasa syukur. Ya. Walaupun situasi sulit, keadaan yang sangat berbeda, tetapi yang jadi pertanyaan, masih adakah Kristus di dalam hidupmu? Masihkah ada Yesus di dalam hidupmu? Masihkah engkau memiliki iman bahwa Yesus sanggup melakukan perkara ajaib? Masih adakah iman bahwa di dalam hidupmu bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat? Pertanyaan seperti ini, engkau sendiri yang bisa menjawab.
Kalau engkau merasa bahwa engkau masih punya Kristus, engkau tetap meyakini bahwa Kristus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, percayalah, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang di luar batas pemikiranmu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam dirimu, benakmu, itu justru Allah mampu sediakan untuk hidupmu. Ingat itu. Ya. Yesus itu ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus Kristus juga bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Dia bertanggung jawab untuk memberkati, dia bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Tetapi ketika engkau menjadikan situasi saat ini menjadi orientasi di dalam kehidupanmu, sehingga engkau tidak bisa lagi menjadikan, tidak bisa lagi bersyukur, ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana engkau membangun hidupmu di dalam Kristus? Bagaimana kita membangun iman kita dalam Kristus? Apakah kita semakin hari bukannya justru semakin berakar, tetapi justru semakin rapuh, justru semakin lapuk? Apakah kita semakin hari tidak semakin bertumbuh? Ya, itu kembali kepada masing-masing manusia. Tetapi saat ini firman Tuhan mengatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita bangun hidup kita, hati kita untuk melimpah dengan rasa ucapan syukur. Mau pandemi virus corona, mau apapun yang terjadi saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab rahasia bersyukur kepada Tuhan itu sangat besar. Ingat firman Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mencukupi, yaitu berapa? 5.000 orang. Ya, cuma dengan beberapa ekor ikan dan roti. Apa yang terjadi? Di situ firman Tuhan mengatakan, Tuhan menengadah dan mengucap syukur. Ya, dengan sesuatu hal yang sangat kecil. Ya, mana mungkin sih 5 roti, 2 ekor ikan untuk 5.000 orang? Nggak mungkin. Tetapi firman Tuhan itu mengatakan Yesus menengadah dan mengucap syukur dengan apa yang ada pada saat itu. Disitulah pelipat gandaan dari hal yang kecil itu terjadi. Pelipat gandaan itu terjadi. Bagaimana 5.000 orang? Ya, 5.000 orang cuman dikasih makan dengan 5 roti 2 ekor ikan, tetapi ada sisanya. Itu kan mustahil, nggak mungkin. Tetapi itulah terjadi. Tetapi kita perlu lihat di ayat-ayat yang awal itu dikatakan Yesus mengucap syukur. Di dalam kehidupan kita, mari kita belajar seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Ketika ada sesuatu hal yang kecil yang itu dipercayakan kepada kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sanggup mengubah yang kecil itu yang sudah dipercayakan kepada kita menjadi sesuatu hal yang besar, ya, menjadi sesuatu hal yang besar, menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Diawali dari mana? Mengucap syukur. Makanya itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, firman Tuhan hari ini tentang hidup di dalam Kristus. Mari kita melimpah di dalam hati kita, yaitu rasa ucapan syukur. Kalau engkau saat ini oleh karena keadaan virus corona membuat engkau tidak bisa lagi mengucap syukur, ingat ada Tuhan Yesus Kristus, di mana engkau sudah mengambil keputusan untuk percaya. Dia adalah Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah penolong. Dia sanggup untuk menolong hidupmu, Dia sanggup untuk memberkati engkau, Dia sanggup untuk memelihara engkau, Dia sanggup melakukan perkara ajaib dan mujizat untuk hidup kita. Mari kita mengucap syukur, sebab di balik ucapan syukur itu ada mujizat besar yang bisa terjadi. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan saat ini. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berakar. Ya, berakar berarti berbicara kita semakin kuat, semakin mengokohkan dasar kita. Yang kedua adalah hidup di dalam Kristus adalah hidup yang dibangun. Berarti hidup kita adalah hidup yang harus terus mengalami perubahan. Dibangun menuju kesempurnaan. Dibangun menuju yaitu gambar kaliknya. Yaitu kita harus memiliki gambar Sang Pencipta kita. Ya, hidup di dalam Kristus juga adalah hidup yang harus semakin bertambah teguh di dalam iman. Iman kita harus semakin kuat. Iman kita harus semakin teguh. Dunia semakin tidak menentu, tantangan zaman semakin tidak menentu. Kalau engkau tidak semakin kuat di dalam iman, engkau bisa saja tidak sampai pada finish. Tetapi ingat,
bangunlah imanmu. Bangunlah imanmu. Semakin perkokoh iman, semakin teguh di dalam iman, supaya kita sanggup menghadapi apapun perubahan zaman yang terjadi. Yang selanjutnya, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Mau pandemi virus corona, mau apapun, mau situasi apapun, mari kita tetap memiliki hati yang tetap penuh dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan syukur. Engkau yang mengalami mungkin saat ini di PHK, engkau mungkin yang mengalami masalah krisis di dalam ekonomi, ya, ataupun masalah-masalah yang lain sehingga engkau berat untuk ucap syukur. Ingat firman Tuhan hari ini, bahwa ucapan syukur kita ketika kita tunaikan, kita naikkan kepada Tuhan dengan situasi apapun itu, di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan yang luar biasa. Di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan yang terjadi. Belajar dari peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan, di mana 5.000 orang mengalami kecukupan dari sesuatu hal yang kecil. Diawali dari apa? Yesus mengadah dan mengucap syukur. Jadi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Miliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Baik, puji Tuhan buat jemaat Tuhan, buat setiap orang yang saat ini ataupun siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah online ataupun khotbah online ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita masing-masing, ya. Biarlah kita semakin kuat. Engkau orang-orang yang ada dalam Kristus, engkau orang-orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita ada dalam Kristus Yesus, ketika kita hidup dalam Kristus, kita harus seperti apa, ya. Baik, puji Tuhan, saat ini biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Dan saat ini kita akan bersama-sama bersatu dalam doa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu saat ini kami bersama-sama telah belajar dan juga telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui yaitu ibadah online kami saat ini. Tuhan, firman-Mu saat ini berbicara tentang hidup di dalam Kristus. Mari Tuhan, siapapun orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, mereka yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini mereka hidup di dalam Engkau Tuhan. Biarlah hidupnya setiap kami yang saat ini sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kami adalah hidup yang berakar, hidup kami adalah hidup yang dibangun, hidup kami adalah hidup yang semakin teguh di dalam iman, hidup kami adalah hidup yang melimpah dengan rasa ucapan syukur. Mari Tuhan Yesus berkati setiap kami, di mana saat ini Tuhan mungkin di situasi bangsa dan dunia sedang dilanda pandemi virus corona Tuhan. Banyak hal yang terjadi, banyak orang merasa khawatir oleh karena mungkin soal pendapatan, oleh karena mungkin usaha yang mengalami masalah, mungkin oleh karena PHK, oleh karena mungkin keadaan kantor yang mengalami sebuah keadaan yang sangat berbeda dengan situasi sebelum pandemi. Mari Tuhan berkati setiap orang percaya, setiap umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini mengalami hal itu. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan di dalam kehidupannya, baik secara ekonomi, secara kehidupan rohani. Tuhan akan tolong Tuhan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau akan tolong supaya mereka boleh memperoleh pekerjaan. Mereka yang mengalami masalah di ekonominya Tuhan, Engkau akan cukupkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami tetap berdoa, biarlah virus ataupun pandemi virus corona ini cepat berlalu, baik dari dunia ini maupun dari bangsa Indonesia ini. Dan kami menyerahkan setiap orang yang saat ini terjangkit virus corona, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah dan sembuhkan. Saat ini mungkin yang keluarganya yang telah ada yang meninggal oleh karena virus corona, Engkau akan memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan, apalagi jika mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan kehidupannya, berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang saat ini sudah mengalami kesembuhan, pemulihan. Tuhan, Engkau semakin sempurnakan, Engkau semakin yaitu memberikan kesembuhan yang secara total di dalam kehidupannya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Ini kami semuanya Tuhan yang saat ini sudah mengikuti ibadah online kami. Tuhan akan memberkati kami. Mari Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan saat ini. Kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan amin. Baik, puji Tuhan buat setiap kita yang menyaksikan tayangan ibadah online, khususnya buat jemaat gereja sidang jemaat Allah Nafiri Kepudalam. Ibadah online masih akan tetap kita lakukan sampai batas waktu yang saat ini belum kita ketahui. Tetapi paling tidak untuk setiap jemaat bisa selalu mengunjungi channel YouTube gereja ataupun GSJA Nafiri untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Baik, sampai ketemu lagi di ibadah online minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.